Kami persembahkan program Santapan Rohani terambil dari Yohanes 8 ayat 39 sampai 47. Yohanes 8 ayat 39 sampai 47. Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Ayat emas renungan hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 44. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Renungan hari ini berjudul Bapa Segala Dusta, ditulis oleh Mike Whitmer. Lama-lama Victor kecanduan pornografi. Banyak temannya menyukai pornografi, dan akhirnya ia terjerumus juga. Namun sekarang ia mengerti kalau itu salah. Ia berdosa terhadap Allah, dan kebiasaan itu melukai hati istrinya. Ia berjanji akan menjaga hidupnya, sehingga ia tidak akan melihat hal-hal cabul lagi. Namun ia khawatir tindakannya itu sudah terlambat. Dapatkah pernikahannya diselamatkan? Mungkinkah ia kembali bebas dan sepenuhnya diampuni? Musuh kita si iblis menawarkan godaan seolah-olah itu bukan masalah besar. Semua orang melakukannya. Apa bahayanya? Namun begitu kita tahu niat jahatnya, iblis mengatakan hal lain lagi. Sudah terlambat, kau sudah terlalu jauh melangkah. Tidak ada harapan lagi sekarang. Si musuh akan mengatakan apa saja untuk menghancurkan kita saat kita masuk dalam peperangan rohani. Yesus berkata, "Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran." Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jika iblis adalah pendusta, maka kita tidak seharusnya mendengarkannya. Kita tidak perlu menurutinya ketika ia berkata bahwa dosa kita bukan masalah besar, dan juga ketika ia berkata, sudah tidak ada harapan lagi bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk menolak perkataan iblis dan hanya mendengarkan Dia. Marilah menghayati sungguh-sungguh janjinya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku.
dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dosa apa yang membuat Anda merasa putus asa? Menurut Anda, siapakah sumber keputusasaan itu? Iblis atau Tuhan Yesus? Janji apa dari Alkitab yang ingin Anda pegang dan raih hari ini? Tuhan Yesus, Engkau mati dan bangkit kembali untuk membebaskan aku dari belenggu dosa. Tolonglah aku untuk hidup dalam kebebasan itu hari ini.